Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan materi untuk di minggu keempat. Ya, sekarang sudah minggu keempat. Kita mempelajari kimia dan kita masuk ke materi daya hantar ionik dan senyawa kovalen. Nah, jadi kan di awal udah kita ketahui tuh, yang bisa menghantarkan arus listrik itu ada senyawa ionik dalam bentuk larutan ataupun lelehan, ya kan? Lalu ada senyawa kovalen polar, kan? Senyawa kovalen polar dalam bentuk larutan. Nah, untuk senyawa ionik, ya kan? Senyawa ionik ini apabila dia kan merupakan senyawa yang mengandung ion positif dan juga ion negatif, ya. Apabila dia terurai di dalam air atau di dalam pelarut gitu ya, maka dia akan bergerak bebas. Seperti itu. Dia bakalan bergerak bebas. Dia terurai, bakalan bergerak bebas gitu ya, muatan-muatannya. Nah, dalam larutan yang terdapat zat terlarut yang terurai sempurna gitu ya, sehingga elektronnya dapat bergerak bebas, maka dia itu merupakan elektrolit kuat. Kita sebut dia sebagai elektrolit kuat ya, karena dia terionisasi sempurna. Maka dia merupakan elektrolit kuat. Nah, jadi bentukan senyawa ionik ini kan tadi ada yang larutan, ada lelehan, ada padatan, ya kan, yang udah kita bahas di video pertama. Nah, yang dapat menghantarkan listrik itu adalah larutan dan lelehan daripada senyawa ionik. Ya, sementara kalau padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat di sini ada representasi makroskopik dan submikroskopiknya. Nah, di sini misalnya ada padatan. Misalnya ini adalah garam dapur ya. Misalnya ini adalah garam dapur NaCl. Ini ada NaCl di dalam sini. NaCl yang padat. Lalu di sini ada NaCl yang dipanaskan, ini ada api, dilelehkan dia kan. Lalu di sini ada NaCl yang sudah dilarutkan. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini kalau dia masih padat, lampunya mati, dia nggak bisa menghantarkan arus listrik. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat di sini, struktur molekulnya itu rapat satu sama lain. Otomatis ion-ionnya saling berikatan satu sama lain gitu ya. Sehingga dia tidak dapat bergerak bebas, maka elektron tidak dapat mengalirkan listrik gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat di lelehan ya kan, dia bisa menghidupkan lampu nih. Kenapa kira-kira dia bisa? Karena kita bisa lihat di sini. Oh, di sini sudah ada walaupun ada molekul-molekulnya juga ya kan, tapi di sini juga ada ion-ionnya nih. Ion-ion positif, ion-ion negatif gitu ya. Yang sudah mulai ada yang ion-ion yang sudah terurai karena akibat karena dia kan sehingga dia meleleh ya kan, maka terurai ion-ionnya gitu ya. Nah, jadi makanya dia juga bisa menghantarkan arus listrik gitu. Nah, sementara kalau di larutan nih kita lihat di dalamnya ion-ion gitu ya. Ini yang molekul-molekul biru ini molekul air ya. Ini H2O, ini molekul H2O. Representasi H2O. Nah, sementara ion-ion positif dan negatifnya itu adalah nih. Yang warna hijau ini negatif dan warna abu-abu ini positif, gitu ya. Nah, makanya dia dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya sudah terurai gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu di sini senyawa kovalen yang dapat menghantarkan arus listrik kan kovalen polar ya. Dia memiliki muatan positif dan juga muatan negatif, ya kan? Nah, dia dalam bentuk larutan dapat menghantarkan arus listrik, ya. Sementara kalau dalam bentuk lelehan dan padatan, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, di sini bisa kita lihat senyawa kovalen polar yang larutan, yang bisa menghantarkan arus listrik ya. Nah, jadi keadaannya di dalam larutannya itu, di dalam larutannya terdapat zat terlarut berupa ada ion-ion positif, ya kan? Lalu ada ion-ion negatifnya juga. Seperti itu contohnya kayak CH3COOH gitu ya. Di dalamnya ada CH3COO- sama ion H+ gitu ya. Seperti itu. Kovalen polar ya. Oke, sekian penjelasan pada materi minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.